Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arsa Pinkiristia dari Prodi Teknik Produksi Benih NIM A41201052 dari golongan B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengarahan atau actuating. Next. Nah, sebelum kita berlanjut mengenai apa isi actuating, apa faktor-faktor actuating, apa bagian-bagian actuating. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian actuating sendiri. Nah, pengertian actuating yaitu secara bahasa pengarahan atau pelaksana atau penggerakan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh karyawan. Nah, actuating di sini atau staffing jabatan di sini terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberitahuan karyawan. Next. Nah, untuk pengadaan karyawan di sini memiliki arti suatu proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik kepada calon tenaga kerja dengan cara membuat lamaran kerja guna bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, untuk pengadaan karyawan di sini mendapatkan karyawan yang baik itu memiliki syarat-syarat, yaitu seperti analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan lain-lain. Bisa kita lanjut, next. Nah, untuk penarikan karyawan di sini atau recruiting, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk mempengaruhi atau mempengaruhi suatu calon pegawai memenuhi syaratnya sebagai menjadi karyawan yang baru. Nah, intinya di sini mencari karyawan yang baru kembali. Nah, untuk penarikan karyawan di sini terbagi menjadi dua sumbernya. Nah, untuk yang pertama yaitu sumber internal dan untuk yang kedua yaitu sumber eksternal. Nah, untuk sumber internalnya sendiri yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber eksternal, yaitu karyawan yang ditarik dari luar perusahaannya tersebut. Bisa di next. Untuk yang kelima yaitu seleksi karyawan. Nah, seleksi karyawan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah seleksi pertama, seleksi kedua, dan seleksi ketiga. Nah, untuk pengertian dari seleksi karyawan di sini, suatu pemilihan atau penentuan sebuah perusahaan terhadap karyawannya yang baru. Nah, untuk seleksi di sini memiliki prosedur, memiliki tingkat-tingkat. Nah, untuk tingkat seleksi di sini ada tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, arti dari tingkat pertama yaitu calon tenaga kerja yang baru dari beberapa pelamar waktu itu kan dikumpulkan. Nah, dengan pelamar tersebut dapat diseleksi oleh pihak perusahaannya tersendiri. Untuk yang kedua, tingkat kedua, yaitu yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam masa percobaannya. Nah, setelah seleksi pertama lolos, maka karyawan akan dilanjutkan ke seleksi yang kedua. Untuk seleksi yang ketiga, yaitu mengikuti pendidikan atau pelatihan. Nah, jadi untuk karyawan yang telah lolos dari seleksi pertama dan kedua, akan dilanjutkan ke seleksi yang ketiga, yaitu pendidikan dan pengarahan. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini ada penempatan karyawan, orientasi, induksi, serta pelatihan. Nah, untuk penempatan karyawan di sini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaannya atau menempatkan karyawan yang telah lulus dari seleksi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, baru dilakukan orientasi dan induksi. Nah, untuk orientasi sendiri yaitu sebuah perkenalan karyawan yang baru itu tadi
dengan menunjukkan kewajibannya, dengan menunjukkan tugasnya, atau tanggung jawabnya sebuah karyawan yang baru tersebut. Untuk induksi karyawan, yaitu kegiatan perusahaan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan yang telah ditempatkan agar ia itu dapat mentaati atau mentaati serta melaksanakan peraturan atau norma dari perusahaan tersebut, serta ada pelatihan. Nah, pelatihan di sini gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Bisa di next. Nah, untuk yang pemberhentian karyawan di sini biasanya itu kita dapat lihat oleh sebuah perusahaan karyawan yang resign atau mengundurkan diri. Nah, biasanya di sini hal ini disebabkan oleh karyawan atau biasanya kontrak kerjanya yang habis atau peraturan perburuhan, pensiun, meninggal, dan lain-lainnya. Bisa di next. Untuk pengarahan atau penggerakan actuating. Pengarahan atau penggerakan di sini menurut G.R. Terry, yaitu pengarahan adalah membuat sebuah anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Nah, intinya dari pengarahan atau pengerjaan di sini agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan tersebut. Bisa di next. Nah, jadi pengarahan di sini kegiatan perusahaan. Nah, bisa dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing karyawan baru atau menggerakkan karyawan baru dalam segala tugasnya. Bisa di next. Nah, di sini ada pokok masalah yang dipelajari dan fungsi pengarahan. Mari kita lanjutkan dan kita jelaskan lebih lanjut. Next. Nah, dari fungsi yang tadi ada yang pertama, ada tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku manusia itu seperti apa sih? Sepertinya kalau tingkah laku manusia yaitu kebutuhan karyawan selain gaji dan kompetensi yang sesuai. Perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Nah, untuk tingkah laku manusia ini biasanya dapat kita ketahui dengan belajar psikologi, sosiologi, atau antropologi. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada hubungan manusiawi. Nah, untuk hubungan manusiawi di sini dalam kehidupan berkelompok atau organisasi tersebut. Untuk kebutuhan atau kepentingan hormat-menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak maupun mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, untuk hubungan manusiawi, biasanya hubungan orang-orang yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Next. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, komunikasi di sini sangat penting sekali teman-teman. Komunikasi, mungkin tanpa adanya komunikasi kita tidak akan memperlancar sebuah perusahaan, tidak akan bisa berjalan dengan maksimal tentunya kan. Untuk komunikasi di sini artinya yaitu suatu alat atau penyampaian perintah, laporan, berita, ide atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikasi agar di antara mereka mendapat interaksi. Nah, untuk komunikasi di sini biasanya itu kalau perusahaan sebuah perintah atau pemberitahuan terhadap karyawannya. Nah, komunikasi di sini sangat penting, paling penting dari segala unsur-unsur yang lain. Untuk proses komunikasi ada dua kan dapat kita lihat untuk unsur lambang. Kita bisa lihat untuk unsur ada komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Untuk yang lambang ada suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Next.
Yang keempat ada kepemimpinan. Nah, untuk kepemimpinan di sini adalah seni seorang pemimpin atau mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama atau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, fungsi-fungsi pemimpin dapat kita lihat untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya kan terkadang perusahaan itu ada pastinya ada pemimpin kan ya. Mungkin tanpa pemimpin perusahaan tidak akan berjalan dengan maksimal, dengan baik. Kita lihat fungsi pemimpin yaitu sebagai keputusan dan merealisasi keputusan itu. Ada meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur suatu manajemen perusahaan. Dan untuk yang bisa mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Next. Ini fungsi dari kepemimpinan yang selanjutnya ada pemrakarsa, ada penggiatan dan pengendalian rencana. Dapat kita lihat sendiri bahwa pemimpin itu adalah faktor utama. Mungkin sebuah orang yang paling pas, orang yang paling dibutuhkan dalam perusahaan. Mungkin kalau perusahaan tanpa karyawan atau perusahaan tanpa karyawan bisa dikerjakan oleh pemimpin sendiri, itu bisa, tetapi dalam skala kecil. Kalau perusahaan dalam skala besar, mungkin tanpa karyawan juga tidak bisa. Jadi karyawan dengan pemimpin itu saling membutuhkan satu sama lain juga. Bisa di next. Nah, di sini ada unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan di sini ada pemimpin, ada bawahan, ada organisasi, tujuan, lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Oke, lanjut aja kita. Nah, di sini ada gaya atau tipe kepemimpinan menurut Melayu S.W. Hasibuan. Oke, kita next. Kepemimpinan otoriter. Nah, kepemimpinan otoriter di sini jika seorang pemimpin atau menganut sistem sentralisasi wewenang, yaitu filsafat pemimpin bawahan adalah untuk pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar, dan mampu mengerjakan pekerjaan karyawan. Terkadang seperti itu. Nah, untuk pengarahan biasanya itu dilakukan dengan cara instruksi atau memerintah seorang karyawan tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua ada kepemimpinan partisipatif. Nah, dalam kepemimpinan ini dapat kita lihat melakukan secara persuasif atau menciptakan kerjasama yang serasi untuk pemimpin dan karyawannya tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif. Nah, untuk kepemimpinan delegatif di sini dapat kita lihat ya teman-teman. Jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan. Oke, dapat kita next lagi ya. Nah, di sini ada karakteristik atau actuating. Karakteristik actuating itu ada 6. Yang pertama adalah persuasive function, yang kedua ada continuous activity, human factor, dan lain-lain. Nah, bisa kita next untuk melanjutkan pengertiannya. Nah, untuk yang pertama yaitu persuasive action. Maksudnya di sini yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya sendiri. Bisa di next. Nah, di sini ada continuous activity.
Nah, continuous activity ini maksudnya adalah pengarahan atau merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi tersebut. Nah, continuous activity di sini atau pelatihan berkelanjutan, yaitu pelatihan tidak melibatkan waktu istirahat. Biasanya contohnya bersepeda, berenang, berlari, dan sebagainya. Bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk human factor, yaitu aktivitas yang tidak sesuai atau tidak setaraan di antara kemampuan. Jadi, pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga akan berkaitan dengan human factor tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Creative activity. Nah, di sini kita ambil intinya saja ya teman-teman. Untuk fungsi creative activity di sini seperangkat memori mental yang mencakup memori, kerja, serta pengendalian diri. Nah, jadi maksudnya adalah pengarahan akan membantu atau mempermudah dalam mengubah rencana. Oke, kita next lagi ya teman-teman. Executive function maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis dan organisasi, dan bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya saja. Oke, kita next. Untuk delegasi function dapat kita lihat yaitu sebuah pengarahan fungsi manajemen yang berlangsung terhadap dengan manusianya sendiri. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk tujuan pengarahan yaitu ada alat motivasi, memprakarsai aksi, penggunaan sumber daya dan efisien, combing perubahan, menginteraksikan upaya, dan menyediakan stabilitas. Sebenarnya untuk tujuan utama dari pengarahan di sini yaitu agar tugas-tugas yang menjadi kewajiban para anggota atau tugas karyawan organisasi dapat dijalankan dan diselesaikan dengan baik, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pedoman perencanaan yang pertama tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk cara melakukan pengarahan di sini ada orientasi, perintah, delegasi wewenang, dan lain-lain. Nah, untuk cara melakukan pengarahan di sini kita dapat mengorientasi. Kita dapat memerintah suatu karyawan, menunjukkan kepada karyawan. Biasanya kalau perintah itu meminta pemimpin kepada bawahannya. Untuk yang seperti untuk motivasi sendiri, biasanya memberikan semangat bekerja kepada karyawannya. Oke, kita next. Nah, ternyata kita sudah berujung di ujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Mungkin jika belum bisa dipahami atau mungkin ada unek-unek atau pertanyaan yang mungkin bisa dapat kita ambil, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. Terima kasih.